Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini energi pertemananmu terasa aneh, seperti ada yang berubah, tapi kamu tidak bisa menunjuk siapa atau apa penyebabnya. Tanpa kamu sadari, ternyata ada yang menyimpan iri, narsisme tersembunyi, dan bahkan membicarakanmu di belakang, seolah mereka tahu segalanya tentangmu. Apakah kamu siap membuka tabir siapa di antara mereka yang bukan benar-benar teman? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati, ternyata ada 3 dari 5 temanmu yang narsis dan sering membicarakanmu di belakang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu pertama, The Moon, muncul dalam pembacaan ini, ia langsung membuka tabir misteri yang selama ini membingungkan dan membelenggu batinmu, seolah mengungkapkan lapisan-lapisan kebohongan dan ilusi yang selama ini kamu coba tutupi dengan keyakinan dan harapan bahwa semuanya baik-baik saja. Kartu ini menunjukkan adanya ilusi, kebingungan, dan sesuatu yang sengaja disembunyikan dari pandanganmu. Sesuatu yang mungkin kamu rasakan secara intuitif, tetapi sulit untuk diungkapkan secara rasional. Ada seseorang, bisa jadi orang terdekatmu, teman, atau bahkan orang yang selama ini kamu percayai, yang memancarkan perhatian dan kepedulian palsu, tetapi pada dasarnya sedang memperhatikanmu dengan niat yang tidak murni, penuh niat tersembunyi yang ingin memanfaatkan kelemahanmu, mengintai setiap langkah dan kata-katamu, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Mereka bukan mengamati untuk membantu atau memberi dukungan sejati, melainkan untuk mencari celah, mencari kekurangan, dan memelihara rasa iri yang semakin tumbuh seiring dengan sinarmu yang makin terang, dan keberanianmu yang semakin terlihat jelas, sehingga mereka merasa terganggu dan ingin meredupkan cahayamu agar mereka tetap bisa merasa lebih unggul dan lebih penting. Kamu sering merasa tidak nyaman di dekat orang ini, meskipun tidak tahu secara pasti apa yang menyebabkan perasaan itu, dan itulah yang membuatmu merasa terjebak dalam keadaan yang sulit dipahami secara rasional, tapi sangat terasa secara emosional dan spiritual. Perasaanmu itu benar adanya, dan energi mereka yang tidak bersih, yang penuh dengan niat tersembunyi dan kebohongan terselubung, sedang mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang selama ini kamu abaikan atau abaikan secara sadar, karena keinginanmu untuk tetap mempercayai bahwa orang-orang di sekitarmu baik dan tulus. Kadang, dalam keheningan batinmu, suara kecil itu terus membisikkan kecurigaan, menuntunmu untuk melihat realitas yang sebenarnya. Meskipun kamu berusaha menutupinya dengan kepercayaan dan harapan bahwa semua orang memiliki niat baik dan tulus. Tapi kenyataannya, ada lapisan-lapisan kebohongan yang perlahan mulai terungkap. Dan The Moon mengajakmu untuk tidak lagi menutup mata terhadap kenyataan yang sebenarnya. Walaupun kenyataan itu menyakitimu dan mengubah pandanganmu terhadap dunia dan orang-orang di sekitarmu. Kebenaran itu mungkin datang dalam bentuk mimpi buruk yang perlahan mengusik ketenanganmu, atau dalam bisikan lembut dari hati kecilmu yang semakin keras menyuarakan peringatan, bahwa jika kamu tidak berani membuka tabir ilusi ini, mereka yang bersembunyi di balik topeng akan terus mempermainkan perasaanmu, mempermainkan harapanmu, dan menanamkan rasa takut serta keraguan yang semakin dalam. Mereka yang selama ini tampak dekat, yang tampaknya peduli dan perhatian, sebenarnya menyembunyikan niat yang jauh dari kata tulus, dan mereka berusaha mengendalikan, memanipulasi, serta memanfaatkan kelemahanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Maka The Moon mengingatkanmu untuk berani menatap kenyataan ini, untuk berani melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Karena jika tidak, kamu akan terus terjebak dalam ilusi dan kebingungan yang tak berujung. Dan dalam proses itu, jiwamu akan semakin terkikis oleh penipuan dan energi negatif yang tersembunyi. Kartu kedua, Five of Swords, memperkuat perasaan ini dengan pesan tentang konflik yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tetapi terasa kehadirannya dalam bentuk sinis, candaan kasar yang disamarkan, dan perasaan seperti kamu sedang dikompetisikan secara diam-diam oleh orang-orang yang seharusnya menjadi sahabat atau orang terdekat.
Ada seseorang, atau mungkin beberapa orang yang ingin menang, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya tidak diperlombakan, bahkan dalam hubungan yang seharusnya penuh kehangatan dan saling pengertian. Mereka merasa hidupmu terlalu mudah, terlalu bahagia, dan dalam hati kecil mereka tidak senang melihatmu berhasil, bahagia, dan maju secara spiritual maupun material. Mereka diam saat kamu berbagi keberhasilan dan pencapaian, tetapi menunggu saat kamu jatuh agar bisa menertawakan kekuranganmu dan memperlihatkan bahwa mereka lebih unggul. Mereka diam ketika kamu bersinar dan mencapai keberhasilan yang selama ini kamu usahakan. Tetapi mereka mengintai dan menunggu momen untuk menyudutkan dan merendahkanmu secara halus. Bahkan dalam kata-kata yang tampak tidak bersalah, mereka sering berbicara tentangmu saat kamu tidak ada, membisikkan cerita-cerita yang mereka ubah sedikit demi mengurangi kepercayaan orang lain terhadapmu, atau menanamkan keraguan dan ketidakpastian tentang siapa kamu sebenarnya. Mereka berusaha menanamkan narasi yang merusak citramu dan memperkuat keraguan diri, sehingga orang lain mulai meragukan kejujuran dan ketulusan hatimu. Kamu tahu siapa mereka, meskipun selama ini kamu ragu untuk mengakuinya karena takut kehilangan hubungan atau tempat di hati mereka. Tapi, semakin kamu menyadari siapa mereka, semakin dalam pula rasa sakit dan keprihatinan yang menggerogoti hati kecilmu, karena kamu menyadari bahwa mereka yang selama ini kamu anggap sebagai teman sejati, ternyata menjadi batu sandungan yang menghambat perjalananmu menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungmu, malah menjadi penghalang yang mempersulit langkahmu dan mencuri kedamaian batinmu secara perlahan. Lalu muncul kartu ketiga, The Devil, sebagai penyingkap energi narsistik yang telah lama tersembunyi dan mengendap dalam relasi atau situasi yang tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya berisi bahaya yang sangat nyata dan mengancam keseimbangan batinmu. Ini adalah seseorang yang memiliki daya tarik kuat, mampu membungkus keinginan dan iri hati dalam bentuk perhatian dan humor yang tampaknya menyenangkan, tetapi sebenarnya sedang membangun kendali atas dirimu. Mereka ingin kamu merasa tergantung secara emosional pada kehadiran mereka. Ingin kamu merasa tidak cukup tanpa validasi dan pengakuan dari mereka. Mereka memanfaatkan kelemahanmu untuk memperkuat kekuasaan atas dirimu, menanamkan ketergantungan yang sulit dipatahkan, dan mengendalikan setiap langkah dan keputusanmu secara perlahan. Mereka ingin kamu merasa tergantung dan takut kehilangan, sehingga kamu sulit untuk berhenti dan melangkah keluar dari lingkaran toksik ini. Setiap kali kamu mencoba menjauh, mereka akan menarikmu kembali dengan drama, perhatian, atau cerita sedih yang mereka ciptakan agar kamu merasa bersalah dan merasa tidak berdaya. Sehingga kamu semakin terjebak dalam lingkaran manipulasi yang semakin kuat dan sulit dilawan. Mereka ingin kamu merasa tergantung dan takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa kontrol atas dirimu akan memberi mereka kekuasaan yang tak terbatas. Hubungan ini disamarkan sebagai persahabatan yang sudah berjalan lama, atau sebagai hubungan yang penuh kehangatan dan pengertian. Padahal di balik semua itu tersembunyi niat manipulatif yang sangat halus dan berbahaya. Kamu mungkin sering mengorbankan dirimu demi menjaga hubungan ini tetap berjalan, mengabaikan perasaanmu sendiri, dan terus-menerus menekan intuisi bahwa ada sesuatu yang salah, karena merasa takut kehilangan, takut sendiri, dan takut harus memulai dari awal. Semakin lama kamu bertahan dalam hubungan ini, semakin dalam pula kamu merasa kehilangan jati dirimu sendiri, terjebak dalam lingkaran manipulasi dan ketergantungan emosional yang semakin mengikat dan menyiksa batinmu, sehingga perlahan kamu mulai melupakan siapa dirimu yang sebenarnya, apa yang kamu inginkan, dan apa yang seharusnya menjadi jalan hidupmu. Kamu merasa semakin jauh dari kedamaian dan kebebasan yang selama ini kamu cari. Dan semua itu membuatmu merasa terombang-ambing dalam kekosongan yang tak berujung, di mana kepercayaan diri dan keberanianmu perlahan terkikis dan tergantikan oleh rasa takut dan keraguan. Seven of Swords muncul sebagai konfirmasi bahwa seseorang di antara 5 teman terdekatmu telah berkhianat secara halus dan diam-diam.
dengan cara yang tidak selalu besar dan jelas, tetapi sangat menyakitkan dan mengena di hati. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan dengan cara mencuri kepercayaan, mencuri cerita yang kamu bagikan dalam ruang privat, dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain dengan narasi yang tidak adil dan merusak reputasimu. Mereka mungkin tidak menyadari betapa dalam luka yang mereka timbulkan saat kepercayaan yang mereka manfaatkan sebagai alat untuk mengangkat diri sendiri dan menutupi kelemahan mereka. Karena mereka merasa aman dan tidak tahu bahwa tindakan mereka akan membawa dampak yang begitu besar dan menyakitimu secara mendalam. Mereka tidak sadar bahwa kamu diam dan menahan semuanya karena takut kehilangan, takut menjadi sendiri, dan takut kehilangan apa yang sudah kamu bangun selama ini. Meskipun hati kecilmu tahu bahwa mereka yang berkhianat itu bukanlah orang yang benar-benar bisa dipercaya dan pantas menjadi bagian dari hidupmu. Sekarang, kamu mulai menyadari bahwa kepekaan dan intuisi spiritualmu semakin tajam, dan kamu tidak lagi bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit ini. Kamu mulai mengumpulkan keberanian untuk mengakui siapa yang benar-benar setia, dan siapa yang hanya berpura-pura di balik topeng mereka. Karena menyadari bahwa kejujuran dan keberanian adalah jalan menuju kebebasan dan kedamaian batin yang sejati. Kamu sadar bahwa memperjuangkan kejujuran dan keberanian akan membawamu keluar dari lingkaran manipulasi dan kebohongan ini, dan membuka jalan untuk menemukan orang-orang yang benar-benar tulus dan layak mendampingimu dalam perjalanan hidup. Dan akhirnya, Three of Cups reversed menutup pembacaan ini dengan pengingat bahwa tidak semua pertemanan yang terlihat menyenangkan di luar benar-benar hangat dan penuh makna di dalam. Kamu mungkin sering melihat mereka berkumpul tanpa mengajakmu atau merasa bahwa kamu hanya dibutuhkan saat mereka sedang butuh pendengar, bukan saat kamu sendiri butuh bahu untuk bersandar dan berbagi cerita. Mereka membentuk lingkaran di mana kamu hanya menjadi satelit yang mengorbit dari luar, dan perlahan tapi pasti, kamu mulai menyadari bahwa kehadiranmu bukan untuk dirayakan dan dihargai secara tulus, tetapi untuk diukur, dibandingkan, dan bahkan dikucilkan secara halus. Luka ini tidak terlihat secara fisik, tetapi meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati, seperti luka yang tak terlihat tetapi sangat perih dan menyakitkan. Kamu merasa seolah-olah keberadaanmu hanya sebatas pelengkap dan bukan bagian dari mereka secara utuh, sehingga rasa kesepian, kebingungan, dan rasa tidak dihargai ini perlahan menggerogoti kepercayaan dirimu, membuatmu merasa tidak cukup baik, dan sering mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Jadi jika selama ini kamu merasa terlalu sensitif, terlalu curiga, terlalu emosional, jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Mungkin kamu sebenarnya sedang sangat sadar, sangat peka, dan sangat terjaga. Karena kebenaran spiritual tidak selalu datang dalam bentuk teriakan keras, tetapi dalam bisikan lembut yang berulang, yang tidak akan berhenti sampai kamu berani membuka mata dan hati untuk melihat siapa sebenarnya yang berdiri di sekitarmu, siapa yang diam-diam berjalan menjauh sambil membawa potongan dari jiwamu, dan siapa yang benar-benar setia menemanimu dalam perjalanan ini. Dengarkanlah bisikan hati dan intuisi spiritualmu, karena mereka adalah pelita yang akan membimbingmu keluar dari kabut, ketidakpastian, dan ilusi ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu yang sejati dan siapa orang-orang yang benar-benar layak untuk berada di sisimu. Jangan ragu untuk melepaskan mereka yang bukan lagi memberi energi positif dan membiarkan dirimu bangkit kembali, karena di balik kegelapan ini tersembunyi kekuatan dan keberanianmu yang sesungguhnya. Kekuatan untuk menyembuhkan luka, melepaskan beban lama, dan memulai kembali dengan hati yang lebih bersih, jernih, dan penuh harapan baru, menuju jalan hidup yang lebih bermakna dan penuh kedamaian batin yang sejati. Dan ketika kamu duduk sendiri dalam diam, merenungi semua hubungan yang selama ini kamu rawat dengan hati yang terbuka, mungkin kamu mulai bertanya, kalau ternyata 3 dari 5 orang yang paling kamu percayai menyimpan wajah lain yang tidak pernah mereka tunjukkan di hadapanmu, lalu siapa yang sebenarnya benar-benar ada untukmu? Siapa yang benar-benar mendengarkanmu tanpa agenda tersembunyi?
Dan siapa yang tetap menyebut namamu dengan lembut, bahkan saat kamu tidak sedang berada di ruangan yang sama? Dalam keterasingan yang tak kasat mata itu, mungkin kamu merasa terisolasi bukan karena tidak punya siapa-siapa, tetapi karena merasa dikelilingi oleh wajah-wajah yang tidak lagi terasa tulus, yang seolah menyembunyikan niat tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis yang selalu mereka ucapkan. Kamu mulai memandang ke belakang, menyusuri kembali jejak-jejak ingatan, menelusuri setiap percakapan yang dulu terasa biasa, namun kini terasa berbeda. Seperti lapisan kabut yang perlahan terbuka, memperlihatkan wajah-wajah yang selama ini kamu anggap dekat, namun ternyata menyimpan rahasia dan luka yang tak terlihat. Kamu mulai menyusun kembali kepingan memori, tentang bagaimana caranya mereka tertawa saat kamu bercerita tentang kegagalan, bagaimana respons mereka selalu berubah ketika kamu meraih sesuatu yang baik, dan bagaimana kamu seringkali menjadi tempat curhat mereka. Tempat mereka menumpahkan segala keluh kesah dan cerita pribadi, tetapi ketika kamu sendiri membutuhkan pelukan, tidak ada satupun yang benar-benar hadir, seolah mereka menghilang di saat kamu paling membutuhkannya. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak terlalu sensitif. Kamu hanya mulai sadar bahwa kehadiran tidak selalu berarti keterhubungan yang tulus, bahwa kadang orang-orang di sekitarmu hadir bukan karena mereka benar-benar peduli, melainkan karena mereka mencari manfaat dan keuntungan dari keberadaanmu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang mendekatimu datang dengan niat baik, dan bahwa niat mereka bisa jadi berbeda dari yang kamu bayangkan selama ini. Dan sekarang, kamu tidak hanya ingin tahu siapa mereka yang telah melukaimu dengan diam-diam, tapi juga ingin tahu apa yang akan terjadi setelah semua ini terbongkar. Bagaimana kamu bisa melindungi dirimu tanpa kehilangan sisi lembut yang selama ini menjadi kekuatanmu? Apakah mereka akan menerima konsekuensi dari semua yang telah mereka lakukan di belakangmu? Atau justru mereka akan menyalahkan dan mengabaikan rasa bersalah yang seharusnya muncul dari hati mereka? Maka, kita buka kembali lembar energi semesta melalui 5 kartu berikutnya. Sebagai cermin dari perjalanan batin dan kekuatan yang sedang menyelimuti dirimu. Sebuah proses yang penuh makna dan pelajaran mendalam, yang akan membuka mata dan hati kamu lebih dalam lagi. Kartu pertama yang muncul adalah Justice. Sebuah energi yang membawa keseimbangan, penghakiman ilahi, dan keadilan spiritual. Kartu ini datang bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang selama ini terlalu lama tertahan dan terpendam. Menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di balik layar tidak akan pernah luput dari perhatian semesta. Semesta tidak pernah diam terhadap energi yang keluar dari niat. Semua yang mereka tanam dalam diam, kata-kata yang mereka lempar tanpa kehadiranmu, narasi yang mereka bentuk untuk menjatuhkan citramu, dan kepalsuan yang mereka pelihara demi mengangkat ego mereka sendiri. Semuanya akan kembali kepada mereka dalam bentuk dan waktu yang setara. Keadilan bukan tentang balas dendam, tetapi tentang keseimbangan yang harus dipulihkan. Dan saat ini, energi itu sedang mulai bergerak, menegakkan keadilan yang telah lama tertunda. Tidak ada yang bisa lari dari pantulan kebenaran ini, karena hukum ilahi akan mempertemukan setiap energi yang pernah keluar dan menimbulkan konsekuensi yang seimbang. Dalam proses ini, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar, akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan ini adalah bagian dari proses alam semesta yang tidak pernah menipu. Kartu kedua, Queen of Swords, hadir sebagai representasi dirimu yang mulai bangkit dengan kebijaksanaan baru. Ini adalah kamu yang tidak lagi mudah tertipu oleh kemanisan palsu, yang mampu berbicara dengan jujur dan tegas, tanpa menyakiti, namun cukup kuat untuk tidak lagi membiarkan dirimu dimanfaatkan dan dimanipulasi. Kamu yang mulai membaca niat di balik kata, menilai energi di balik tatapan, dan menjaga hatimu tetap terbuka tanpa membiarkannya diinjak-injak. Kamu tidak menjadi dingin, tetapi kamu mengasah kekuatan batinmu, menegaskan batas-batas yang sehat, dan berani bersikap jujur terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Kamu menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk berkata tidak,
untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi memberi manfaat dan justru menyakiti, serta untuk memilih jalan yang sesuai dengan kebenaran hatimu. Dalam proses ini, kamu akan merasa semakin lega dan tenang, karena keberanianmu untuk menegakkan batas dan kejujuran akan membuka jalan bagi hubungan yang lebih sehat dan penuh keaslian. Kartu ketiga yang muncul adalah The Tower, simbol kehancuran mendadak yang membuka pintu bagi kelahiran kembali. Mungkin akan ada satu momen, sebuah percakapan yang tak terduga, pesan yang tidak sengaja terbaca, atau pertemuan yang mengungkap semuanya, di mana topeng mereka akan runtuh dan segala ilusi akan terbuka lebar. Saat itu, kamu mungkin merasa hancur, bukan karena kehilangan mereka, tetapi karena merasa dikhianati oleh kenangan yang selama ini kamu percayai. Tetapi percayalah, kehancuran ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah proses penyembuhan dan pembaruan. Dari puing-puing ini, kamu akan membangun batas baru, ruang baru, dan pertemanan yang lebih murni, meskipun tidak banyak, tetapi tulus dan sesuai dengan energi sejati dirimu. Dalam kehancuran ini, ada kekuatan untuk melepaskan beban lama dan melangkah ke fase kehidupan yang lebih jernih dan penuh makna, di mana kamu akan menyadari bahwa setiap kebohongan dan ketidakjujuran akan membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Dan dari situ, kamu akan belajar mengapresiasi kejujuran dan keaslian yang tulus. Kartu keempat, The Hermit, menunjukkan bahwa setelah semua ini, kamu akan memilih untuk mundur sejenak, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menyembuhkan dan merenung. Dalam keheninganmu, kamu akan menemukan jawaban yang lebih dalam, bahwa kehadiran orang lain tidak selalu menentukan seberapa utuhnya kamu, bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu sendiri, dari cahaya batin yang tak pernah padam. Kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena energi spiritual dan kekuatan jiwamu telah membawamu ke titik ini agar kamu belajar memilah dan memilih. Bukan karena kamu penuh luka, tetapi karena kamu telah mendapatkan kebijaksanaan. Dalam kesendirian yang dipilih ini, kamu akan menemukan kembali jati dirimu, kekuatanmu, dan kedamaian yang sejati. Sebuah proses penyembuhan yang membawa pencerahan dan keberanian untuk melangkah ke depan. Karena dari keheningan ini, kamu akan mampu menyerap pelajaran hidup yang paling berharga dan membangun fondasi yang kokoh untuk langkah berikutnya. Dan kartu kelima yang menutup bacaan ini adalah The Star, sebuah pertanda bahwa setelah semua luka dan penderitaan, akan datang penyembuhan dan harapan baru. Setelah semua pengkhianatan dan ketidakpastian, semesta membawamu ke tempat di mana kamu tidak lagi memaksakan hubungan, tetapi membiarkan alam semesta membawa orang-orang yang benar-benar tulus dan sesuai dengan energi positifmu. Kamu akan membangun kembali lingkaran dan kepercayaanmu, kali ini dengan fondasi yang benar-benar bersih dan tulus, bukan berasal dari kepalsuan dan manipulasi. Kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalmu dari energi dan niat yang murni, yang menghargai keberadaanmu bukan dari cerita dan kata-kata, tetapi dari kekuatan dan keaslian yang terpancar dari dalam dirimu. Dalam proses ini, kamu akan merasakan kelegaan dan ketenangan yang dalam, karena kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada kesadaran dan kedalaman diri yang telah kamu bangun selama ini. Dan jika kamu masih bertanya-tanya, apakah mereka akan sadar, merasa bersalah, atau semesta akan memberi mereka pelajaran, maka izinkan semesta menjawab dengan lembut. Setiap energi, setiap ucapan, dan setiap niat, semuanya terdata dalam hukum ilahi yang adil dan tak terbantahkan. Cepat atau lambat, setiap orang akan bertemu dengan cermin mereka sendiri, dan mereka akan menghadapi konsekuensi dari semua tindakan mereka. Tapi kamu tidak perlu menunggu itu terjadi untuk merasa tenang dan yakin. Karena kamu telah menang, dengan tidak membalas luka dengan luka, dan menjaga jiwamu tetap utuh, penuh kekuatan, dan penuh kedamaian. Kamu telah melewati ujian ini dan keluar sebagai pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa dirimu yang sejati, serta siapa orang-orang yang benar-benar layak untuk mendampingimu dalam perjalanan hidup ini.
Ini adalah proses panjang yang penuh pelajaran, tetapi setiap langkahnya membawamu lebih dekat kepada kedalaman jati diri dan menyadarkanmu bahwa kekuatan terbesar ada dalam kesadaran dan keberanian untuk terus melangkah meskipun jalan yang harus dilalui penuh tantangan dan ketidakpastian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.